Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekan mahasiswa baik sarjana, calon sarjana akuntansi maupun juga calon sarjana manajemen. Bapak insya Allah akan mengampu mata kuliah Pancasila, itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Seperti baik Bapak, nama Bapak dan identitas Bapak itu sudah ada ya di daftar kamu, yaitu Bapak sendiri Pak Arifin, kalau pendidikan itu dari doktoral, termasuk jurusan pendidikan kewarganegaraan dan juga mengampu beberapa mata kuliah baik kewirausahaan atau pengantar juga manajemen dan yang lain-lainnya. Insya Allah dalam masa pandemi rekan-rekan mahasiswa yang Bapak banggakan, sebagaimana deskripsi mata kuliah ini yang bobotnya adalah 3 SKS termasuk mata kuliah MKDU, ini sangat esensial dan sangat penting sebagai mata kuliah basis pondasi. Jadi bobotnya tadi 3 SKS, Bapak berharap semua walaupun di masa pandemi saudara bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Yaitu bahwa mata kuliah ini akan memberikan beberapa konsep dasar, baik tentang konsepsi bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, dan juga sebagai sistem filsafat. Ini akan digali, nanti akan digambarkan secara gamblangnya, Bapak akan jelaskan kembali dalam pokok-pokok bahasan. Kemudian juga ideologi nasional dan etika politik, jadi esensi Pancasila sebagai ideologi nasional dan etika politik. Kemudian juga identitas nasional Indonesia, sistem ketatanegaraan Pancasila, negara dan konstitusi, juga hak dan kewajiban warga negara, kemudian demokrasi, pendidikan demokrasi, HAM, dan rule of law. Kemudian kita juga akan mengkaji tentang geopolitik, geostrategi, dan politik strategi nasional Indonesia. Yang di dalamnya itu ada tentang OTDA, otonomi daerah, dan good governance, yaitu tata pemerintahan yang baik. Kalau secara rinci, pokok bahasan ini dibagi menjadi 10 pokok bahasan. Saudara berharap bisa menyerap materi ini, walaupun nanti Bapak akan variasikan kuliah daring ini. Yang pertama memakai Bandicam ini, rekaman berupa video. Yaitu yang pertama tadi Bapak katakan akan mengkaji saudara ini Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa dan sistem filsafat. Jadi dalam materi ini bahwa esensi nilai-nilai Pancasila itu tadi dalam konteks perjalanan sejarah bangsa ini, baik dalam masa awal kemerdekaan atau masa penjajahan, bahkan sebelum masa itu zaman sejarah dan prasejarah. Sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu telah lahir dari sejak adanya nenek moyang kita, semacam nilai kegotong royongan, nilai kebersamaan, persatuan, toleran, dan itu. Kemudian juga dalam sistem filsafat. Makna filsafat itu adalah filosofis dari bahasa Yunani, philop dan sophos. Philop itu cinta, sophos kebijakan, mencintai kebijakan. Kalau bicara dalam sistem ilmu, bahwa filsafat itu adalah pondasi dasar daripada keilmuan. Yang di dalamnya suatu ilmu itu bisa dikaji baik dari sisi ontologinya, epistemologinya, dan aksiologis. Yang dimaksud di sini adalah ontologi, hakikat dasar daripada Pancasila, bertanya tentang what itu Pancasila, apa itu Pancasila. Kemudian epistemologi secara metodologinya, bagaimana mengembangkan nilai-nilai sakral daripada Pancasila ini, baik nilai instrumennya, nilai dasarnya, maupun nilai praksisnya. Kemudian juga nilai aksiologis itu ada nilai aplikasinya. Jadi tolong saudara nanti baca, dalami beberapa referensi. Yang kedua berbicara tentang ideologi nasional dan etika politik. Jadi bagaimanapun bahwa Pancasila itu sudah dijadikan idea dan logos. Jadi ilmu yang mengkaji tentang cita-cita, keinginan bangsa Indonesia, ataupun tadi adalah kesepakatan nasional. Dan ini diaplikasikan dalam praktek pemerintahan, itu etika politik ini adalah dalam tata pemerintahan.
Contoh pemerintahan yang baik, good governance, yang baik transparansi, akuntabel, itu adalah bagian daripada nilai-nilai Pancasila atau tidak melakukan korupsi dan yang lainnya. Kemudian juga saudara insya Allah yang poin ketiga ini akan mengkaji tentang identitas nasional Indonesia, baik melalui pengertian identitas nasional, kemudian juga konsep-konsep dasar tentang identitas nasional, kemudian juga adalah faktor-faktor pembentuk identitas nasional, bagaimana kondisi identitas nasional Indonesia dan bagaimana untuk kedepannya. Contoh beberapa faktor pendukung atau identitas nasional ini, baik itu faktor keagamaan atau sakral kesucian, kemudian juga kebinekaan, kemudian juga ada budaya dan filosofi-filosofi yang hidup di dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia. Yang berikutnya, saudara juga akan mengkaji tentang sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila. Jadi bagaimana hierarkis tatanan pemerintahan yang ada di kita, walau di dalam pembukaan ataupun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi nanti saudara akan mengkaji tentang negara, esensi konstitusi, bagaimana hubungan negara dan konstitusi. Di bagian yang berikutnya, di bagian pokok bahasan kelima, itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Paling tidak saudara mampu menjabarkan pengertian, esensi, arti daripada hak dan kewajiban warga negara, konsep-konsep dasar atau syarat-syarat tentang kewarganegaraan, baik di undang-undang terbaru ataupun undang-undang yang masih berlaku, baik di undang-undang nomor 6 tahun 2012 atau nomor 12 tahun 2006 itu ya. Pokoknya saudara kaji kembali ini tentang hak dan kewajiban warga negara, itu berarti akan diperdalam di sini bagaimana syarat-syarat menjadi warga negara, hilangnya status kewarganegaraan, bagaimana cara mengembangkan kewarganegaraan di masa kini. Yang berikutnya saudara juga akan mengkaji tentang esensi pengertian demokrasi dan pendidikan demokrasi, yang hakikatnya itu salah satunya bahwa bagaimana kita bisa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman ini. Bahkan pendidikan demokrasi ini yaitu spirit untuk menghormati, menghargai, toleran, ini yang sangat dijunjung tinggi khususnya di bangsa Indonesia yang sangat pluralistik ini. Kemudian yang berikutnya saudara akan mengkaji tentang hak ajasi manusia, pengertiannya, kemudian syarat-syarat dasar atau hak ajasi yang paling pokok, ada hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Nah ini dikaitkan dengan rule of law, itu negara berdasarkan hukum atau aturan-aturan hukum, syarat hukum yang ada di negara kita. Khususnya baik hukum positif ataupun hukum yang lainnya yang berlaku di negara kita. Berikutnya lagi akan mengkaji tentang geopolitik Indonesia, geostrategi dan politik strategi nasional, di mana saudara juga ini akan menguatkan kembali tentang pemerintahan daerah dan good governance, sebagaimana tata pemerintahan yang baik, yaitu tadi Bapak telah gambarkan di awal, ya digambarkan bahwa ciri-ciri pemerintahan yang baik itu sifat demokratis, keberadaban itu diantaranya, kemudian juga ada penegakan hukum, transparansi, akuntabel, itu tidak lebih dari 9 ciri bahwa sebagai good governance. Jadi sehingga akan terbentuk pemerintahan bagaimana yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, mudah-mudahan di masa era modern, di masa pandemi ini, jadi walaupun saudara tadi belajar daring, Bapak berharap melalui daring itu tidak mengurangi dari esensi materi ini. Ya, yang berikutnya lagi bahwa tolong nanti setelah Bapak memberikan penjelasan, saudara juga oleh ketua kelas itu akan dibagi nanti ya, kelompok-kelompok menjadi 10 kelompok. Silakan secara merata dan nanti akan membuat tugas, baik tugas makalah di antara sesuai dengan pokok bahasan. Nanti Bapak penilaian itu akan penilaian juga ada tes tertulis, yaitu melalui GC, Google Classroom, divariasikan juga dengan grup WA, dan ini adalah melalui Bandicam. Ini tetap penilaian, kalau Bapak bobotkan penilaian itu, keaktifan saudara baik tanya jawab di WA, melalui diskusi 10%, ditambah tugas muatan makalah digabung jadi 30%, ujian tengah semester 30%, UAS 40%, sehingga total jadi 100%.
Jadi berharap saudara mematuhi dan etika perkuliahan baik melalui GC, jadi itu Google Classroom, itu ada standar minimal dan nanti saudara bisa lihat. Kemudian juga kalau penugasan-penugasan boleh itu dilaksanakan secara luring, artinya tanpa langsung tetapi secara offline, tetapi kalau tugasnya nanti diserahkan secara online. Jadi nanti ada di GC, Google Classroom, Bapak akan juga variasikan Bandicam, mungkin juga dengan tadi melalui Zoom, nanti divariasikan sesuai dengan kondisi dan keadaan saudara semua. Yang berikutnya lagi, ini Bapak juga memberikan pokok-pokok referensi yang ada, dan alhamdulillah memang Bapak sendiri juga telah menulis buku, apakah nanti bisa dipesankan atau diperbanyak lagi. Buku Bapak memang sudah lama juga dibuat, baik 2010 tentang pendidikan kewarganegaraan, ini yang paling bawah, boleh nanti lihat apakah di Pelasari ataupun di beberapa toko buku, ataupun nanti Bapak akan berikan gambaran dalam perkuliahan. Kemudian juga dari Profesor Udin Winata Putra, ini pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat demokratis, boleh juga dimiliki. Kalau buku-buku referensi asingnya boleh, ada Ben Anderson tentang Immunized Communities, ini boleh saudara juga miliki. Ada Kapitas Lexa dari Dirjen Dikti, ada juga buku asingnya ini dari Samuel V. Huntington tentang The Clash of Civilization. Itu adalah materi-materi pendukung, ini perbenturan peradaban. Dari Kailan juga ada pendidikan Profesor Kailan, ini pendidikan Pancasila. Dari Kansil tentang pendidikan kewarganegaraan, John Naisbitt juga Global Paradox. Ini beberapa buku dan boleh diperkaya dengan buku yang lain. Jadi saudara-saudara, Bapak berharap karena protokol kesehatan melalui perkuliahan secara daring ini tidak mengurangi, silakan nanti dari tiap kelas itu nanti Bapak akan berikan kode untuk belajar di Google Classroom. Setelah itu juga dibentuk tadi ada WA group mata kuliah. Kemudian juga mungkin akan diberikan ini penjelasan materi atau sekali-kali nanti divariasikan dengan Zoom. Nah, kemudian Bapak selalu memberikan, kalau sudah memberikan tugas per kelompok, membuat makalah dibagi 10 kelompok, tiap-tiap itu diatur oleh kepala sukunya, oleh ketua kelasnya, dibuatkan makalah, dibuatkan PPT, video, kamu penjelasan juga baik makalah ataupun dibuatkan juga PPT bervideo semacam Bapak ini. Bapak kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu beberapa poin ya yang Bapak itukan. Baik.